Sebelum memulai sekolah minggu, kita akan mempersiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Shalom teman-teman, apa kabar semua? Kami harap teman-teman semua sehat-sehat semua. Kita akan mulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Setinggi-tinggi Dalam. Teman-teman, kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu. Hari ini berkati sekolah minggu. Hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ros. Silakan. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi ya dalam sekolah minggu online. Pagi hari ini kita sudah masuk di pelajaran ke-10 dan judulnya peduli terhadap yang tak dipedulikan. Kita bersama-sama membuka dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat ke-12. Kita akan membacakannya secara perlahan. Mama bisa membantu ya di rumah ya. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menyumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Adik-adik, sebelum kita memulai melanjutkan sekolah minggu, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pagi hari ini, hari yang indah bagi kami beserta Papa Mama untuk belajar sekolah minggu di rumah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami rindu ditolong Tuhan Yesus agar kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini dengan baik dan nantinya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik sering ya mendengar kata gembala. Nah, gembala itu apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Gembala itu adalah sebuah profesi. Profesi itu adalah sebuah pekerjaan, sama seperti dokter, sama seperti guru, seperti nelayan, petani. Gembala adalah sebuah profesi. Di dalam Perjanjian Lama, gembala adalah pekerjaan yang mulia dan salah satu pekerjaan tertua yang tertulis di Alkitab. Ingat ya, ada Habel, ada Musa, ada Daud, mereka juga adalah seorang gembala. Nah, tetapi pada abad pertama, seiring perkembangannya zaman, pekerjaan gembala ini telah hilang kemasyurannya. Ya, kenapa ya? Nah, para pemilik ternak ini, para pemilik domba ini, mereka merasa kewalahan dan mereka merasa sangat sibuk. Jadi jangan dibayangkan ya adik-adik ya, mereka tuh punya domba cuma 1 atau punya 5, seperti saat kita pulang ke desa seperti itu. Kalau di desa kan kita bisa melihat itu ada 5 sapi yang ada di kandang, tapi di zaman dahulu itu ternaknya itu dombanya bisa 100, bisa 200, bahkan bisa lebih. Sehingga pekerjaan gembala itu sangat susah, sehingga mereka mencari orang untuk diupah, untuk digaji, untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, tetapi profesi gembala ini ternyata tidak baik ya. Mereka sering sekali dianggap pekerjaan yang paling rendah. Kenapa? Karena mereka itu bersinggungan langsung atau bersentuhan langsung dengan kotoran hewan, mereka bersinggungan langsung dengan bangkainya seperti itu. Dan mereka itu harus tidur di padang. Nah, ingat ya, ternaknya mereka bukan 1 atau 5, tetapi ratusan. Sehingga untuk mencari makan, mereka harus berpindah tempat ke padang rumput untuk mencari. Dan ketika mereka minum, mereka harus mencari sumber air untuk dirinya sendiri dan juga untuk para dombanya. Nah, adik-adik, gembala itu ada 2. Yang satu, gembala yang baik dan mereka bertanggung jawab mengawasi domba-dombanya. Tapi ada juga gembala yang nakal. Gembala ini suka sekali yang namanya mencuri domba-domba milik majikannya. Nah, jadi orang-orang itu kalau mau beli wol atau susu dari para gembala tidak mau, karena mereka berpikir, oh itu pasti dari hasil curian. Sehingga gembala itu di pemikiran mereka pasti sudah sangat rendah seperti itu. Walaupun risiko pekerjaan gembala ini sangat berat ketika malam ya, para hewan-hewan ini diburu oleh binatang-binatang buas, lagi dicuri oleh yang lainnya seperti itu. Mereka harus sigap, harus kuat seperti itu. Nah, tadi kan Kak Ros bilangnya di Alkitab malaikat itu datang pada para gembala-gembala. Tadi kan di ayat 11 malaikat sendiri bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan kasih bukti. Nah, buktinya kamu akan menyumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Tapi kok tadi Kak Ros jelaskannya gembala itu seperti itu. Kenapa ya? Kok kabar berita besar ini kenapa bukan raja, bukan ahli Taurat atau orang Farisi, mereka yang terpandang di zamannya? Kenapa gembala orang yang hina, orang yang sederhana? Nah, Tuhan itu punya maksud. Yang pertama, Allah peduli pada mereka yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Gembala tadi contohnya ya, Allah peduli pada mereka yang dianggap rendah. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa Ia datang untuk orang-orang yang berdosa. Yang ketiga, Allah memberitahukan pada manusia bahwa siapapun dapat dipakai oleh Allah. Nah, mendengar itu pasti gembala sangat bersukacita. Nah, dari pelajaran yang kita bisa ambil dari pagi hari ini, Allah telah menunjukkan teladan pada kita, pada Kak Ros, pada adik-adik, pada mama-mama di rumah, bahwa kita harus peduli terhadap yang tidak dipedulikan. Contohnya saja, di sekolah ini pasti ada nih teman kita yang gendut, terus hitam, nah rambutnya putih-putih. Nah, kita jangan temenan sama dia nih. Nah, kita harus ikut teladan Tuhan Yesus. Kita harus peduli terhadap orang yang tak dipedulikan. Nah,
Apakah adik-adik mau untuk mengasihi teman-teman kita, untuk mengasihi orang-orang yang tidak dipedulikan? Kita bisa belajar dari kecil, dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dan dari sekeliling kita. Ayat tempat kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 20a. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kami boleh belajar tentang peduli terhadap sesama. Kami rindu dipakai Tuhan agar kami tidak beda-bedakan teman dan kami boleh mengasihi Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Ro sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami akan doa penutup yang dipimpin oleh Mbak Ida. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Kau telah memberkati sekolah minggu kami dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan biarlah itu bisa membuat hidup kami lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan bisa berdoa dan mengucap syukur. Sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa